Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Rizka Dianti and I'm in class at 7G, and in this video I will make a micro teaching with a formal invitation campaign to fulfill final exam English for specific purpose course. Enjoy the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning, Miss. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Okay, today we will start the class, and before we start, I think I need to check attendance list. If you present, you can say present, and if your friend is not attend, you can say permission or absent. Okay. Gina Maila Rahman, present. Kerja apa? Ibu udah update sama bukan kita lucu. Oke. Kerja Nafanila, Present Miss. Bella Sofa Marwa, Present Miss. Nurul Isnaini, Suryana Agustina, Akila. Absen. Oke, berarti Akila aja yang masuk hari ini ya. Iya. Oke, I hope you is well. And before we start, I want to know whether about material for today. Miss mau nanya, kita sebelum masuk ke materi pada hari ini, Miss mau tahu seberapa jauh kalian mengenal materi pada hari ini. Okay, materi for today about formal invitation. Did you know about formal invitation? Kalian tahu kan? Undangan, betul. Undangan apa? Yang formal. Jadi karena konteksnya kita ini adalah jurusan administrasi perkantoran, otomatis kita akan belajar tentang invitation, formal invitation. Nah, jadi invitation itu terbagi menjadi dua, ada yang formal invitation sama ada yang informal. Jadi kita hari ini akan fokus ke formal invitation karena sesuai dengan jurusan kita. Oke, nanti kita akan kasih PPT. Mungkin kalian di sini semua bawa HP. Bawa. Let's learn about formal invitation. Kelihatan ya semua ya? Iya. Oke. Oke, topics of content. The first thing kita harus tahu dulu definition of formal invitation. Apa sih itu formal invitation? Cuma tadi udah kita kelas balik yang udah ditahu ya, formal invitation itu adalah bentuk undangan. Terus purpose of formal invitation. Jadi tujuannya apa sih dari formal invitation itu? Karena kita konteksnya ini di administrasi perkantoran. Biasanya untuk apa sih formal invitation itu? Ya buat mengundang perusahaan lain untuk datang ke perusahaan kita atau hiring karyawan, banyak banget. Terus ada structure of formal invitation, bagian-bagian apa aja sih yang ada di formal invitation. Lalu selanjutnya ada language informal invitation. Oke, nanti kita bahas definition. Definition, ada yang mau baca? Definition. Oke, Kristen, let's go. Definition. Formal invitation in office is an official invitation used by a company or institution to invite individuals or organization to attend office-related events using formal language. Oke, jadi formal invitation di dalam perkantoran ini untuk digunakan untuk apa? Untuk institusi apa namanya? Instansi atau untuk perusahaan untuk invite secara individual atau organization to attend untuk hadir ke misalkan ke perusahaan. Terus, jadi udah ngerti ya? Satisfied about formal invitation. Jadi yang kita lagi bahas ini adalah kita adalah satu company, terus kita mengundang nih, jadi kita menggunakan formal invitation. Oke? Next, purpose of office formal invitation. Kenapa di sini disebut office? Ada office-nya. Karena yang tadi sesuai dengan jurusan kita yaitu perkantoran. Jadi kita menggunakannya office tempatnya. Jadi kita menggunakan tempat office ini untuk kita jadikan patokan untuk formal invitation. Karena kan formal invitation itu banyak, ya kan? Yang pertama ada itu invite clients yang tadi saya bilang clients untuk kerjasama, partner, terus juga start officially. Terus untuk inform meeting or office event, jadi misalkan perusahaan kita tuh punya acara untuk mengundang perusahaan lain. Terus to maintain professional communication.
invitation in office use for yang pertama ada business meeting. Di sini sebelumnya udah ada yang pernah PKL belum? Belum ya. Nanti ya di semester 2 ya kalian udah PKL. Kelas 11. Kelas 11 akhir ya. Semester 2 ya kan. Ini nanti kalau misalkan kalian PKL di salah satu instansi atau perusahaan, pasti kalian berhadapan dengan formal invitation ini. Jadi ada business meeting, company seminar, training program, job interview, company anniversary. Itu biasanya kan kalau kantor-kantor tuh kalau misalkan anniversary atau ada kegiatan pasti ngundang dari perusahaan lain untuk yang dimana mereka itu adalah great partner, terus kayak kerjasama perusahaan. Terus yang terakhir ada cooperation meeting. Oke? Udah ngerti ya berarti ya kayak tipe-tipenya ya pokoknya formal invitation itu untuk hal-hal yang bukan main-main, bukan undangan kayak kita ke teman, untuk orang tua, jadi untuk company besar. The next, structure of formal invitation. Jadi di formal invitation ini have a structure. The first thing yang kita harus perhatikan adalah company letterhead. Jadi nanti ada contohnya. Boleh kalian buka PPT. Nih nanti saya kirim ya. Ini ada contoh dari formal invitation. Sebentar, saya kirim. Ini kelas apa ya? Saya kirim kelas B. Oke, nanti 11B. Apa ya? Ya bisa kirim ya. Coba, itu di bagi. Udah ada yang di bawahnya tuh. Ini di example. Ini di PDF ya. Coba lihat. Ada yang namanya company letterhead atau kop surat. Kalau di bahasa Indonesia itu kop surat. Oke, perhatiin ke depan ya. Ada yang namanya company letterhead. Gak ada gambarnya sih di sini, kalian sambil perhatikan. Company letterhead itu tadi bisa disebut dengan apa? Kop surat. Betul. Jadi di setiap company harus menyelipkan kop surat yang dimana bahwa perusahaan itu yang ngirim ke perusahaan lain. Jadi ada apa ya? Satu branding ya. Branding ya untuk pengenal. Lalu ada recipient's name and position. Nah biasanya itu di bawahnya ada tuh dari yang kita pakai sukses mandiri itu bagian dari apa? Yang ini nih. PT Sukses Mandiri atau kan sini dulu nih kata. Nah, PT Maju Jaya Sejahtera itu sama dengan tadi apa? Heading letter, company letter head. Ya, jadi ini adalah kop suratnya. Lalu di bagian recipients names and position itu nih di bagian yang ada Mr. Andi Pratama sebagai apa? Misalnya official manager, kita mengundang di bagian penting di perusahaan itu apa, siapa yang menerima surat masuk dan keluar itu siapa, jadi kita sertakan tuh namanya. Lalu selanjutnya ada yang namanya propose of invitation. Kan kita nggak mungkin kita ngasih undangan ke company lain tanpa ada tujuan. Nah di sini yang we would like to invite you to attend a business meeting regarding company cooperation. Nah itu adalah maksud dan tujuan dari perusahaan PT Maju Jaya Sejahtera kepada Mr. Andi Pratama. Oke? Selanjutnya ada event details. Kita nggak mungkin ngasih undangan tapi nggak ada event details. Ya kan? Kayak tempatnya di mana kita nggak tahu. Terus kayak jam berapa? Nah ini date Monday, July 10, 2025. Time-nya jam 10 PM and class on Timur PT Maju Jaya Sejahtera. Agendanya itu business partnership discussion. Oke? Jadi dia mau bahas tentang partnership. Jadi diskusi apa? Kerjasama. Yang terakhir ada closing and signature. Nah ini tuh biasanya close to the partner due to present. Singularly ini biasanya nih ada signature dari office manajernya. Jadi yang dari ini dia menyerahkan apa? Tanda tangannya juga. Jadi secara struktur lah official dari PT. Biasanya kan kalau PT-PT itu harus ada cap dan juga tangan bahwa itu resmi. Nah ini yang tadi saya bilang juga termasuk kop surat itu termasuk resmi. Oke? Nah, jadi
Semuanya paham ya? Do you understand about structure of formal invitation? Tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini pentingnya itu ada 5. Jadi jangan sampai dalam proses pembuatan sampai dilupakan, oke? And next, language informal invitation. Karena expression office biasanya di office itu menggunakan we would like to invite you to attend, atau this invitation is intended to inform you that apa, terus the meeting will be held on and we highly appreciate your attendance. Biasanya ini adalah kata-kata yang digunakan untuk formal invitation di office, tapi nggak di office aja sih. Pokoknya semua undangan formal itu biasanya menggunakan we would like to attend, we would like to invite you to attend. Tapi kalau untuk informal juga biasanya juga pakai ini, cuman kan biasanya agak lebih kasar bahasanya, cuman kalau ini untuk bahasa-bahasa formal. Oke? I think that's enough for explanation about formal invitation. Are you satisfied about formal invitation? Yes. I need to you make a formal invitation. Ya, tadi nanti Miss akan kirim. Itu yang tadi itu ada di LKPD. Ya, LKPD buka ya. Semuanya bawa HP kan? Bawa. Kalian boleh searching, tapi tidak GPT ya. Searching about formal invitation. Kalian kerjakan tuh untuk yang di following question according to the text above. Ada papan tulis tuh ya? Ada itu sudah tuh. Situ ada nggak? Ada di situ? Ada. Itu nanti Miss minta kalian untuk mengerjakan. Atau tuh buka dulu deh, buka tuh yang peta sukses mandiri utama. Dibuka? Udah ada? Oke, Miss mau tahu dulu. Di mana bagian company letterhead? Where's the part of company letterhead? Gimana? Ya, peta sukses mandiri utama. Berarti udah tahu ya, letak dari company letterhead itu adanya di bagian paling atas. Nama. Lanjut di recipient names and position. Biasanya tuh ada juga di situ. Coba bagian mana yang recipient's name and position? Ya, there Mr. Dudi Santoso. Sebagai apa dia? Nggak ada ya? Ya pokoknya nama, biasanya nama aja juga cukup. Tapi kalau misalkan lengkap itu pakai position. Lanjut di purpose of invitation. Ada purpose-nya nggak tuh? Ada. Coba ada purpose itu yang mana? To invite you attend to a staff meeting which will be held on. Di event details-nya itu yang mana? Itu yang di yes, of course. Next, closing and signature. Dapat nilai. Okay, finish. Can you see who's needed to be a volunteer in the front of class? Christine, let's go. At the front of class. Why? Dapat nilai Christine. Because I am ready. Come on, Christine. We support you. Okay. Jadi buat ini. Ayo, siapa yang maju? Siapa yang volunteer? Di sini aja boleh. Ya udah boleh. Kok murid kebanyakan nego ya sama Miss-nya ya? Heran deh saya. Kan kita tak genjer. Oke. Kalau kalian Gen Z apa? Gen Z apa ya? Millennial. Oke, kita ayo. Ampun, Miss. What the? Gen X. The first is company letterhead. Iya, company letterhead. Coba company letterhead-nya. Iya, betul. Itu kasih tahu teman-teman kamu. Nih. I think finish for today. I hope you understand about material for today. Are you happy for today? Yes. Semoga bisa jadi pelajaran nanti kalian PKL. Jadi kalian udah paham untuk formal invitation itu apa. Oke? You can continue with the next meeting. Oke? Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Hey, thanks for watching. Bye.